Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Rahma Imansari akan sedikit menjelaskan tentang teori perkembangan karir Donald Super. Teori perkembangan karir menurut Donald Super yaitu teori yang dasarnya perwujudan dari konsep diri, hanya berfokus pada pertumbuhan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang hidupnya. Jadi, teori ini menekankan pada konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dipegang nantinya. Tujuan teori perkembangan karir Super yaitu untuk mengenalkan individu pada perencanaan karir. Perencanaan karir sendiri adalah serangkaian pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada dunia kerja dan menyusun program kerja di masa mendatang guna menyiapkan tujuan karir dan informasi tentang dunia kerja. Selanjutnya yaitu manfaat teori perkembangan karir Super. Memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, mempertimbangkan bahwa individu berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, membantu siswa memperjelas konsep diri. Dan yang ketiga, kerangka yang jelas tentang pemahaman berbagai tahap perkembangan karir. Proposisi teori Super. Pada mulanya, tahun 1953, Super menghasilkan 10 proposisi. Kemudian tahun 1959 bersama Bachrach dikembangkan lagi menjadi 12 dan pada tahun 1990 dikembangkan lagi menjadi 14 proposisi, yaitu proposisi yang pertama, setiap orang memiliki perbedaan. Kedua, individu memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. 3. Setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik kemampuan dan kepribadian yang cukup luas. 4. Pilihan vokasional dan kompetisi. 5. Terdapat serangkaian tahap perkembangan kehidupan manusia, yaitu pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan kemunduran. 6. Pola karir seseorang ditentukan oleh tingkat sosial, ekonomi orang tua, kemampuan mental, pendidikan, keterampilan, karakteristik, kepribadian, dan kematangan karir. Yang ketujuh yaitu perkembangan dalam melewati tahap-tahap dapat dipandu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat. 8. Proses dasar perkembangan yaitu pengembangan dan implementasi konsep diri. 9. Proses kompromi antara faktor individu dan sosial, antara konsep diri dan realitas adalah permainan peranan. 10. Kepuasan kerja dan kepuasan hidup tergantung pada diri individu. 11. Kesuksesan dalam menghadapi tuntunan lingkungan tergantung pada kematangan karir. 12. Kematangan karir adalah konstruksi hipotesis. 13. Tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan konsep diri. Dan yang terakhir, bekerja dan pekerjaan merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi kebanyakan orang. Tahapan perkembangan karir. Pada tahun 1996, Super mencetuskan konsep lifespan life space yang merupakan hubungan antara tahapan hidup psikologis dan teori peranan sosial untuk mendapatkan gambaran umum mengenai karir yang multiperan. Tahap pertama yaitu tahap pertumbuhan atau growth. Adanya pertumbuhan fisik dan psikologis. Pada tahap ini, individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Bersamaan dengan itu, pengalaman memberikan latar belakang pengetahuan tentang dunia kerja yang akhirnya digunakan dalam pilihan pekerjaan mulai yang tentatif sampai dengan final. Tahap yang kedua yaitu eksplorasi. Dimulai sejak individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia.
Pada awal masa ini atau masa fantasi, individu menyatakan pilihan pekerjaan seringkali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan kehidupan permainannya. Yang ketiga yaitu tahap pembentukan, berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat mulai bekerja. Pada masa ini, individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Sebagian masa ini adalah masa tryout. Tahap yang keempat yaitu pemeliharaan. Individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri mempunyai hubungan yang erat. Keduanya terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Pada intinya, individu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan dan merubah atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan, tetapi tidak sampai individu itu meninggalkan pekerjaan tersebut untuk berganti dengan pekerjaan yang lain. Tahap yang terakhir yaitu tahap kemunduran. Tahap menjelang berhenti bekerja. Pada tahap ini, perhatian individu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Individu lebih memperhatikan usaha mempertahankan prestasi kerja daripada upaya meningkatkan prestasi kerjanya. Selanjutnya yaitu tugas vokasional. Menurut Super dalam OSIPAW, tugas perkembangan vokasional meliputi yang pertama kristalisasi. Kristalisasi adalah preferensi dari vokasional mengharuskan individu untuk merumuskan ide-ide tentang pekerjaan yang sesuai untuk dirinya sendiri. Hal ini juga mensyaratkan perkembangan pekerjaan dan konsep diri yang akan membantu mediasi pilihan vokasional yang bersifat sementara individu dengan cara pengambilan keputusan pendidikan yang relevan. Yang kedua yaitu spesifikasi. Individu diharuskan untuk mempersempit arah karir umum menjadi satu tertentu dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan. Tugas vokasional ketiga adalah pelaksanaan preferensi vokasional. Tugas ini mengharuskan individu untuk menyelesaikan beberapa pelatihan dan mulai bekerja yang relevan, yang dibutuhkan sikap dan perilaku untuk panggilan tugas. Pengakuan individu akan kebutuhan berguna untuk merencanakan pelaksanaan preferensi dan pelaksanaan rencana ini. Yang keempat, stabilisasi. Stabilisasi adalah tugas perkembangan karir yang keempat. Tugas ini diwakili oleh perilaku menetap dalam bidang pekerjaan dan penggunaan bakat seseorang sedemikian rupa untuk menunjukkan kesesuaian keputusan karir sebelumnya. Dan yang terakhir, konsolidasi. Periode pembinaan kemampuan karir dengan meraih kemajuan, status, dan senioritas. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan karir merupakan salah satu layanan bimbingan yang berusaha memberikan bantuan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah penyesuaian diri dan pemecahan masalah karir yang dihadapi. Yang kedua, teori ini juga dapat digunakan sebagai dasar konseling karir. Dan yang ketiga, dalam program bimbingan dan konseling komprehensif, bimbingan karir terdapat dalam perencanaan individual, yaitu layanan yang diberikan konselor untuk membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri memasuki masyarakat yang lebih kompleks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.